Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ditalis Mutiara dengan nomor NIM 555-422-0068. Di sini aku akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pendahuluan, di sini aku mau kasih tahu dulu nih identitas dari jurnal ini. Yang pertama, ada judul. Judul dari jurnal ini adalah Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Penulis dari jurnal ini adalah Elindawati dan diterbitkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Syariah Bengkalis. Lalu selanjutnya, di sini ada abstrak. Tugas ini tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya, sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Sehingga dikatakan pula bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Selama ini, usaha lembaga keuangan yang terbesar dalam memberikan kontribusi sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan. Langsung saja kita ke pendahuluan. Jadi, perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan dalam kegiatan penyaluran dana. Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa dengan opsi pemindahan hak milik dalam bentuk ijarah, muntahiyah, bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan yang terakhir, transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Selanjutnya ada unsur pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah satu, adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau sahibul mal dan penerimaan pembiayaan atau mudharib. Yang kedua, adanya kepercayaan sahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada sahibul mal. Yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari sahibul mal kepada mudharib. Yang kelima, adanya unsur waktu atau time element. Dan yang terakhir, adanya unsur resiko atau degree of risk baik dari pihak sahibul mal maupun mudharib. Selanjutnya, masuk ke dalam tujuan pembiayaan. Ada dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu yang pertama, ada profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Yang kedua, safety atau keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai. Ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, yaitu yang pertama, lembaga keuangan selaku mudharib atau sahibul mal. Yang kedua, nasabah selaku sahibul mal atau mudharib. Dan yang ketiga, ada negara selaku regulator. Adapun fungsi pembiayaan. Secara garis besar, fungsi pembiayaan dalam perekonomian,
perdagangan, dan keuangan dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal. Yang kedua, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Adapun prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak menjaminkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Lazimnya, dalam bisnis, prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil, yang kedua, prinsip jual beli, dan yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Adapun jenis-jenis pembiayaan. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang bank. Jadi, bank itu apa sih? Nah, bank itu adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi 2, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Selanjutnya, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah. Dan pembiayaan jangka waktu panjang. Selanjutnya, analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kualitas dari hasil pembiayaan sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, faktor data analisis informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya dan juga akurat, teman-teman. Yang ketiga, teknik analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Selanjutnya, jenis-jenis aspek yang dianalisa itu harus secara umum. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip analisis pembiayaan harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C. Nah, 6C itu adalah karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economy, and constraints. Nah, selanjutnya masuk kepada kebijakan persetujuan pembiayaan. Aku salah ketik itu harusnya pembiayaan ya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi, kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep co-margin. Total permohonan pembiayaan persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan tentu akan diberikan. Yang kedua, penetapan batas wewenang pembiayaan ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk. Yang ketiga, tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Yang keempat, proses persetujuan pembiayaan. Yang kelima, perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk dan format. Dan yang terakhir, persetujuan pencairan pembiayaan. Selanjutnya, masuk pada dokumen dan administrasi pembiayaan. Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum dengan tata cara prosedur, dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Minimal memuat dokumen pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan baik dan tertib meliputi jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan. Yang kedua, mengecekkan keabsahan dokumen pembiayaan. Yang ketiga, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Selanjutnya, administrasi pembiayaan
ada beberapa prinsip dalam pengawasan pembiayaan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. Yang kedua, pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. Dan yang ketiga, audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Selanjutnya, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, pendekatan pembiayaan bermasalah. Pendekatan pembiayaan bermasalah resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Yang pertama, analisis sebab kemacetan. Yang kedua, menggali potensi peminjam. Yang ketiga, melakukan perbaikan akad. Yang keempat, memberikan pinjaman ulang. Yang kelima, penundaan pembayaran. Yang keenam, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru. Dan yang terakhir, memperkecil margin atau keuntungan bagi hasil. Selanjutnya, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai presentasi tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka diwajibkan untuk membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis, membuat satuan kerja atau kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah, menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah, melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Baiklah teman-teman, materi penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi topik akhir dalam pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Selanjutnya, di sini aku mau sedikit menyampaikan kontribusi akademik dalam jurnal ini. Kontribusi akademik pada jurnal Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah meliputi analisis mendalam tentang pengelolaan dana sesuai dengan hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga pembagian risiko. Penelitian seringkali fokus pada pengembangan model pembiayaan yang menghindari riba atau bunga, seperti mudharabah atau kemitraan bisnis dan musyarakah kerjasama modal. Selain itu, studi ini mengkaji efisiensi operasional, kepatuhan syariah, serta dampak sosial dan ekonomi dari pembiayaan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jurnal ini pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya loh teman-teman. Yang pertama, aku ingin menjelaskan tentang kelebihan pada jurnal ini. Jurnal ini mencakup berbagai aspek prinsip manajemen pembiayaan syariah, memberikan pandangan yang menyeluruh, menawarkan informasi yang relevan dengan praktik dan perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah, mengombinasikan teori dan praktik sehingga bermanfaat bagi akademisi dan praktisi. Selanjutnya, jurnal ini pun mempunyai kekurangan, yaitu banyak menggunakan istilah teknis dan bahasa akademis yang bisa sulit dipahami oleh pembaca awam, terlalu fokus pada aspek tertentu, sehingga pembaca dengan minat lebih umum mungkin tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Proses review yang panjang bisa membuat informasi yang diterbitkan sudah tidak terlalu baru saat dibaca. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada penghujung teori pada jurnal kali ini ya. Di sini aku mau memberikan kesimpulan pada jurnal yang telah aku review. Jadi, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan, maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6C yang telah aku jelaskan tadi di awal ya teman-teman, agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Baiklah teman-teman, segitu saja yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pembacaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada presentasi
kali ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.